Ini ilmu wajib bagi semua orang yang mendambakan hidup tenang. Kenapa kok nggak rahasia kaya raya, nggak rahasia bahagia? Kaya itu bonus, bahagia itu bonus. Jangan anggap kaya itu harus, beban kamu. Ini penting. Bahagia juga bonus. Jangan anggap harus bahagia, harus bahagia. Nggak mungkin. Coba, ada nggak orang yang bahagia seumur hidup? Dari orok sampai lansia, nggak ada. Psikologi itu ngajarin yang realistis. Mari kita realistis. Jadi kaya, apalagi ada rayanya, kaya raya itu bonus aja. Datang syukur, ya enggak ya udah ikhlas. Bahagia juga bonus supaya kamu nggak beban. Soalnya gini ya, kalau kamu nggak ngerti ini, kadang-kadang kalau ada wanita yang punya masalah rumah tangga, dia curhat sama tetangga, curhat sama temennya. Gue gini sama suami gue. Tahu nggak temennya jawab apa? Udahlah sis, kalau nggak bahagia ngapain dipertahanin? Nah, ngeri loh, itu racun loh itu. Nggak bahagia ngapain dipertahanin? Ya ampun, kalau begitu prinsipnya, mau kawin 1000 kali juga percuma. Emang bisa menikah sama seorang yang akan bahagia terus? Nggak mungkin. Jangan curhat sama orang yang nggak punya ilmu, bahaya. Sebenarnya kamu hanya boleh curhat ke 2 tempat. Itu yang paling aman sudah. 1, Tuhan tentunya. Curhat sama Tuhan. Nomor 1 sudah. Yang kedua, curhat ke orang yang punya ilmunya. Nah, sekarang kembali ke topik ya. Rahasia hidup tenang itu apa? Ada sebuah kalimat saya ciptakan. Ini akan memprovokasi kamu. Karena dari sinilah berawal pembahasan rahasia hidup tenang. Yaitu, jangan salah ingin. Nah, saya sudah merangkum pengalaman saya buka praktek. Banyak orang luka batin, banyak orang hidupnya penuh kecemasan, ketakutan, traumatik dan lain sebagainya karena salah ingin. Dia menginginkan apa yang bukan bagiannya, bukan haknya. Contoh, ada seorang anak yang dari kecil didoktrin, kamu harus kuliah di luar negeri anak, biar keren. Mama akan usahain. Nah dia udah terdoktrin bahwa, harus keluar negeri, harus keluar negeri. Sebenarnya nanganin tuh, kasihan banget. Dia udah sampai ke Kedubes Australia. Dulu zaman-zaman ada AusAid, tahu ya, AusAid itu program beasiswa ke Australia. Ada yang dia sampai ke Kedubes Jepang. Karena waktu itu lagi zaman-zaman Jepang tuh ngasih banyak beasiswa. Australia, Jepang, Singapura. Dan gak dapet, stres dia. Stres. Sampai depresi akhirnya. Gak mau keluar rumah, gak mau ngerawat diri. Karena udah salah ingin. Gini loh, kalau kamu apply beasiswa ke luar negeri terus nggak terjawab, nggak terkabul, bukan berarti kamu nggak layak. Jangan salah paham. Bukan berarti kamu nggak pinter. Jangan salah paham. Mungkin takdir kamu, Tuhan ingin kamu kuliah di Jakarta aja, di Indonesia aja gitu loh. Beda takdirnya. Tapi mas, kok orang lain bisa? Kan beda jalan hidupnya. Kayak saya ini ya. Andai saya jadi kuliah di luar negeri, mungkin saya nggak bermanfaat bagi Indonesia. Mungkin saya betah di sana, nggak mau pulang. Karena mungkin takdir Dedi tuh di Indonesia. Takdir-takdiran, jangan maksain gitu. Nah, orang hidupnya nggak tenang karena salah ingin. Contoh lagi dalam rumah tangga. Ada wanita yang pernah curhat, mas, suamiku tuh seharusnya selalu menghargai aku. Ya nggak bisa lah mbak, namanya manusia ya nggak bisa selalu menghargai kita lah. Itu udah salah ingin, salah harap tuh, salah keinginan, itu bisa terjadi hal yang fatal. Mohon maaf, para pelakor tidak akan pernah hidup tenang karena dia mengingini yang bukan haknya dia. Nggak akan pernah hidup tenang. Sorry ya mbak, aku bukannya mendoakan, tapi aku menyampaikan kebenaran. Sesekali aku harus saklek, ini demi kebaikan kamu. Tapi aku bahagia mas. No, hati nurani itu tidak pernah dibohongi. Itu bukan haknya kamu. Nggak akan pernah bisa bahagia. Salah ingin apalagi berikutnya. Misalkan, mas aku pengen punya mobil merek tertentu mas. Orang lain aja bisa, masa gua enggak? Tunggu dong. Ada orang yang ditakdirkan Tuhan, dia nggak boleh punya mobil yang terlalu keren. Karena bahaya bagi dia. Kan beda orang, beda jalan. Jangan maksa dong. Makanya ikut training motivator tuh ngeri-ngeri. Karena ada motivator yang nggak ngerti psikologi. Yang maksain, harus sukses. Harus punya rumah bagus. Ngeri loh. Kamu udah terdoktrin bahwa harus. Kamu udah digiring untuk salah ingin. Gitu. Jangan salah ingin. Contoh lagi ya, saya kan juga nanganin konseling pranikah. Saya di konseling pranikah, saya saklek, nggak cocok. Saya nggak penjilat orangnya. Walaupun tanda petik saya dibayar. Saya akan bilang, sorry ya mbak, kalian nggak cocok. Saya langsung ngomong,
Ini kalau dilanjutin, berantem kalian. Saya bukan ngedoain enggak. Tapi saya udah melihat banyak kasus. Di ruangan ini, di klinik ini yang Mbak sama Mas hadir, sudah jadi saksi ratusan kasus suami istri berantem, mau cerai, KDRT, selingkuh. Awalnya gara-gara kayak kalian nih profilnya. Kamu tipe ini, dia tipe itu, nggak cocok tapi dipaksa. Saya nggak mau lagi menangani kasus-kasus seperti itu. Saya ingin mengurangi kasus-kasus seperti itu dengan cara dari awal saya filter. Kamu nggak cocok, jangan lanjut. Karena udah kebayang nanti akan jadi apa. Sudah ada pola-polanya. Nah, ketika dia paksa menikah, banyak tuh yang saya bilang kamu nggak cocok ya. Dia diam-diam nikah tuh, nggak ngundang-ngundang pula. Wah, 3 bulan berikutnya, Mas masih ingat aku nggak? Oh ya, ada apa Mbak? Gimana? Aku emang akhirnya menikah sama dia sih Mas. Kan Mas bilang nggak boleh. Iya Mas, ternyata dia tambah kasar Mas. Selingkuh pula tuh kan. Saya nggak mungkin, syukur lu kan nggak mungkin gitu. Ya udah Mbak cerita gitu. Berawal dari salah ingin. Maka ingin-inginnya kita ini kita tanyakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, inginku ini boleh nggak diingini? Nah, itu penting. Berdoa nggak cuma sekedar ya Allah aku minta ini, minta rezeki. Tapi juga berdoa tuh cuma minta saja itu kayaknya nggak afdol. Berdoa itu harus yang memohon petunjuk. Doa tuh ada 2 komponen utama. Berdoa yang meminta sesuatu, rezeki lah, kesehatan, kebahagiaan, silahkan minta. Yang kedua, berdoa yang memohon petunjuk. Yang aku ingini ini boleh diinginkan gak gitu loh. Itu juga perlu didoakan, memohon petunjuk. Karena gak boleh salah ingin. Kamu mau beli rumah, coba deh mohon petunjuk dulu, boleh gak gitu loh. Minta petunjuk sama Tuhan. Ya memang gak langsung tiba-tiba ada suara, wahai hambaku boleh gitu kan. Gak ada suara kayak begitu. Cuman ya dari kedamaian di hati gitu. Habis berdoa mohon petunjuk kok hatinya damai, tenang, berarti boleh tuh. Kalau merasa gak nyaman ya berarti bukan jalannya. Ini sudah mau masuk ke 2020. Kita kan banyak resolusi tuh, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ya boleh. Kalau ingin mengembangkan diri, saya yakin semua orang wajib, tidak perlu mohon petunjuk. Tuhan boleh gak aku mengembangkan diri? Gak usah ditanya itu mah. Pasti boleh. Ingin-ingin yang standar kayak mengembangkan diri, nambah ilmu, banyak belajar, membuang sifat buruk. Tahun 2020 ini kita masuk dengan hati yang tenang. Kamu cek dari semua keinginan kamu, mana yang kamu gak boleh ingini. Karena kita sudah tahu, rahasia hidup tenang tuh gak boleh salah ingin. Gak boleh ingin yang enggak-enggak gitu. Misalkan ya, aku punya temen di sosmed, dia suka pamer, dia tuh ke Eropa setiap tahun, hidupnya enak banget, dia punya mobil mewah, pengen kayak dia. Boleh dijadikan motivasi, tapi jangan diharuskan. Nanti kamu terlalu mengingini haknya orang lain, bisa stres gitu loh. Gini deh, saya gak mau terlalu kesan menggurui, tapi saya ngomong ke diri saya sendiri. Ini kita ngebanyol ya, ngebodor ya. Dedi kalau mengingini seganteng siapa tuh? Artis-artis gitu. Gue gak boleh mengingini itu, gak boleh. Muka ini takdir, hanya bisa dirawat dan diedit sedikit gitu. Pakai kamera jahat. Jadi wajah, fisik, itu hanya bisa dirawat. Jangan ingin yang enggak-enggak. Akhirnya ke Thailand lah, ke Korea lah, operasi. Operasi plastik boleh, tapi kalau kepentingannya habis kecelakaan. Contoh dulu tuh ada, mohon maaf, saya pernah dengar kisah pramugari, kan dia kena kecelakaan pesawat tuh. Ya mohon maaf ya, ada bagian tertentu yang rusaknya. Operasi plastik untuk mengembalikan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau hidung kurang mancung, supaya mancung, ini dagu dipanjangin. Jangan salah ingin. Kamu sudah mengingini sesuatu yang bukan bawaan gitu loh. Nah, tapi kalau otak, Tuhan kasih kosong awalnya untuk diisi. Mengisi, merawat, harus gitu. Sama kayak kesehatan ya, Tuhan kasih kita kesehatan. Maka ada yang tanya kepada saya, Mas kan bilang takdir sama nasib. Kalau umur itu takdir atau nasib ya? Umur, Tuhan kasih sekian. Nah, kita yang jaga. Ada orang dikasih Tuhan umur 90 tahun, tapi dia gak bisa jaga. Makan sembarangan, tengah malam makan barbecue. Tengah malam makan bakar-bakaran terus. Tidur serampangan. Begadang terus. Dia gak jaga umur itu. Ya dia akan lebih cepat. Jadi kalau Anda bilang,
umur itu takdir atau nasib ya. Tuhan takdirkan kita umur panjang. Dan kita diamanatkan untuk menjaga umur itu. Kita ditakdirkan untuk punya kesehatan yang baik. Nah, kita diamanatkan untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang kita fokus ya. Ingin kaya raya udah pasti hilangkan dari batin kamu. Kok gitu ya Mas ngajarinnya? Ya betul, karena saya melihat banyak orang stres karena gue gini-gini aja udah banting tulang loh. Nggak cuma tulangku, aku banting tulang orang juga udah tak banting semuanya juga. Tapi kok gini-gini doang? Saya nggak minta kamu anti kaya ya, nggak. Kalau kamu berjuang dengan ikhlas, berdoa dan berusaha, bisa kaya, tapi jangan dipatok. Nanti kamu stres sendiri gitu loh. Itu satu. Yang kedua, jangan salah ingin, jangan mengingini hidup yang kayaknya dalam fairy tale gitu loh. Nih ada seseorang ya, dia mewawancari seorang artis cantik, suaminya juga ganteng, mereka kaya raya pula. Dia ngomong, enaknya jadi kamu tuh kayak dalam fairy tale tau, kayak dalam kisah-kisah dongeng, terlalu sempurna hidup kamu tuh. Kalian tuh ganteng sama cantik, terus kalian juga kaya raya, kalian juga happy. Saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Saya bukan suujon ya. Saya ini buka praktek udah 14 tahun. Yang datang ke klinik saya itu, mohon maaf, banyak yang bawa Mercy, BMW, kaya raya, cantik, ganteng, udah berkeluarga. Kamu kalau lihat dia kayak yang pasti nggak mungkin ada masalah nih orang, sempurna banget gitu. Banyak loh orang yang muka-muka fake ya, yang pakai topeng tuh udah saking jam terbangnya tinggi nggak ketahuan lagi pakai topeng. Waktu dia cerita, Mas aku punya masalah ini Mas, kaget aku. Kok bisa ya punya masalah sedemikian berat tapi nggak kelihatan. Nggak ada orang yang sempurna. Jadi kalau kamu mengingini hidup kamu kayak bahagia-bahagianya orang lain, udah pasti udah salah ingin tuh. Saya selalu tanam kepada diri saya sendiri. Dad, saya selalu ngomong sama diri saya sendiri. Dad, ketika bahagia datang, itu bonus. Nggak bahagia ya sudah. Pokok bahagia itu bonus aja. Anggap bahagia itu bonus. Hidup kamu akan tenang kalau kamu menganggap bahagia itu bonus. Begitu kalau ada beranggapan, hidup harus bahagia dong. Kalau nggak bahagia ngapain? Nanti kamu jadi kutu loncat. Kerja di kantor A nggak bahagia pindah ke B. Nggak bahagia pindah. CV kamu tuh nggak pernah yang panjang. Di PTA 3 bulan, PTB 4 bulan. Nggak lama-lama gitu. Padahal banyak ketidakbahagiaan tuh adalah ujian. Banyak ujian datang dalam bentuk ketidakbahagiaan. Apalagi salah ingin supaya kamu bisa hidup tenang di tahun 2020 dan seterusnya. Soal jalan hidup, soal karir. Jangan cuci otak kamu dengan mendoktrin diri kamu. Wah, gue punya tetangga ya, dia kerja di Jepang loh. Wih, dia sekali kirim uang ke keluarga banyak. Gue pengen juga dong, pasti bisa lah. Kan motivator itu mengatakan kalau orang lain bisa, gue juga bisa. Tunggu dulu, belum tentu jalannya kamu. Jangan dipaksa. Kamu mengingini jalan hidup yang bukan jalan kamu, nanti akan ada stres di situ. Maka saya selalu bilang, ke psikolog, tes minat bakat. Nggak usah disayang uang itu. Tes minat bakat. Biar muncul kamu cocoknya bidang apa. Oh kamu orang hukum. Oh kamu orang seni. Oh kamu orang psikologi. Oh kamu orang keuangan. Oh kamu orang dagang gitu loh. Muncul gitu. Saya banyak menangani kasus-kasus luka batin karena salah ingin. Salah menginginkan sesuatu. Karena ingin-inginnya kita kadang ingin-ingin adopsi. Kita adopsi dari seseorang. Contoh, kamu bersahabat sama si A nih. Oh, kamu deket sama dia. Lihat ya, jangankan soal cita-cita, jangankan soal kebahagiaan. Dia suka makan jengkol pun kamu akan niru loh. Tanpa kamu sadar, kapan-kapan kalau lihat jengkol tuh kayak suka gitu. Karena nular, kesukaan tuh nular, keinginan tuh nular gitu. Saya banyak nangan kasus yang mbak-mbak pengen jadi pramugari karena temannya pada jadi pramugari, pengen juga. Jadi pengen tuh bisa nular. Nah sekarang kita harus evaluasi. Pengennya aku ini pengennya asli dari diriku terdalam, hatiku terdalam, atau ini pengennya temenku yang aku adopsi. Segala bentuk keinginan yang adalah adopsi ujung-ujungnya membawa keputusasaan. Karena nanti umur 40, umur 50-an tahun baru kamu sadar, ternyata aku salah ingin. Ini bukan keinginan asliku gitu. Ini aku baru tanganin 2 bulan lalu. Jadi ada seorang mbak, dia mau nikah sama bule, orang Amerika. Setelah dia terima curhatan dari teman-temannya itu, enak ya sama bule, uangnya mah banyak gitu. Suka keluar-keluar kemana juga, ke Hawaii lah apa tuh, ke Maldives lah gitu.
Aku juga pengen gitu. Ya itu mungkin itu memang jalan dia. Begitu dia cari bule dan nikah sama bule, diselingkuhi sana sini, ketemu 6 bulan sekali, beda jalurnya, beda nasibnya. Jangan salah ingin, Mbak. Bahagianya orang lain belum tentu bahagianya kamu gitu. Kalau menikah hanya untuk sekedar biar gua tercukupi, kayak murahan banget ya arti pernikahan itu ya. Kayak jadinya nilai pernikahan tuh kayak jatuh gitu, kayak hina gitu. Cuma sekedar biar tercukupi keuangan gitu loh. Pernikahan tuh mulia dan itu ibadah yang mulia banget, ibadah terlama. Jangan tergadai dengan supaya gue tercukupi gitu, supaya ini supaya nggak diomongin orang. Itu juga jadi hina arti pernikahan. Ya supaya nggak ditanya-tanya tuh sama tetangga kapan nikah, ya gue nikah aja deh. Nggak sehina itu, nggak serendah itu pernikahan. Kemarin baru aja yang DM ke aku, Mas aku mau segera nikah nih, kesepian soalnya. Kalau kamu menikah supaya nggak kesepian, kamu akan kesepian lagi. Karena dasarnya salah. Jadi ya, setiap keinginan kita dievaluasi, jangan salah ingin. Kalau kamu salah ingin, ujung-ujungnya kamu merasa nggak diinginkan.